All back again with me, Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Nah, ini udah mau mendekati minggu-minggu akhir Desember ya. Vibes-nya tuh udah vibes liburan gitu. Nah, tapi kali ini menemani Desember kali ini gitu ya, menemani minggu ini, aku kali ini mau membawakan kembali cerita-cerita horor daripada teman-teman K-popers ya. Jadi yang part pertama itu banyak banget aku menemukan komen-komen kalian tentang cerita-cerita horor kalian, dan kali ini aku mau bacain satu-satu. Jadi sebelum aku lanjut, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya dulu di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak. Oke, ini yang pertama. Ceritanya datang dari Pebi Ayu. Dia bilang, kalau aku pas denger lagu Baekhyun yang Like Rain, Like Music, tiba-tiba lagunya berhenti. Terus pas lagunya berhenti, aku kayak denger suara "Hai" dari HP aku. Ya, aku auto lempar HP aku untuk nggak rusak. Jadi pas dia dengerin lagu, tiba-tiba lagunya mati dan ada yang bilang "Hai". Kalian gimana? Kalian pernah juga kayak gitu, tiba-tiba ada suara lain selain lagu yang kalian dengerin? Kalian bisa komen di bawah nanti. Terus juga dia bilang dia pernah, ini ada komen lain, gue pernah ketindihan. Ya, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak sleep paralysis gitu ya? Kalau di kita tuh bilangnya ketindihan. Tapi sekali aja gitu, pas kebangun, dia berasa ada yang ngeliatin dari poster gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Lee Jina. Jadi aku punya kamar sendiri dan setiap hari juga di kamar terus. Dan mama sama kakak tuh waktu itu harus pergi dulu, tapi katanya nggak boleh ada anak kecil ya, nggak boleh ada anak kecil. Ya udah, jadi aku tunggu di rumah. Jadi ibu sama kakaknya tuh mau pergi, terus jangan ada orang lain gitu di rumahnya. Pas udah agak malam, aku kayak dengar suara Jaehyun gitu. Dengar suara Jaehyun guys. Ini kayak keseringan dengerin Jaehyun ngomong atau gimana. Terus aku langsung ke bawah kan. Jadi dia dengar ada seseorang gitu dan suaranya mirip Jaehyun katanya. Terus dia langsung lari ke bawah. Jadi mungkin ini keadaannya lagi di lantai 2. Dan pas aku ngecek nggak ada, tapi aku tuh pas nengok ke kamar mama kayak ada laki-laki gitu tapi menghilang. Oke. Mungkin nantunya tahu kamu suka Jaehyun, jadi dia berusaha menyerupai suara Jaehyun biar kamu teralihkan gitu ya perhatiannya. Ada yang pernah juga dengar atau mungkin dengar suara siapa gitu? Kita lanjut lagi. Ini dari Hairunisa Riza. Dia bilang, aku pernah, jadi aku dulu tuh majang 3 foto gitu. Fotonya Jaemin, Longjin, sama foto aku. Foto Longjin sama Jeno di mading kecil. Nah, aku dari dulu tuh sering bergadang dan begadang dan aku sering ngerasa ada yang mandang dari arah mading itu. Jadi dia pajang fotonya Longjin, dia gitu, sama Jeno juga. Terus ada foto Jaemin juga nih katanya. Oh enggak, maksudnya itu salah deh kayaknya, dia maksudnya foto Jeno, Longjin sama foto dia. Terus dia ngerasa ada yang mandangin gitu dari arah mading itu. Tapi biasanya aku cuekin, tapi suatu hari firasatku tuh nggak enak gitu kata dia. Jadi aku noleh secepat kilat ke arah foto-foto itu. Terus aku lihat jelas mata yang ada di fotonya Longjin sama Jeno tuh bergerak seolah habis merhatiin aku. Dan setelah itu fotonya langsung jatuh. Bukan cuma sekali doang. Sampai aku balik dari WC, mata tuh foto itu kayak terus ngikutin langkah aku. Dan foto itu jadi sering jatuh. Padahal aku udah pakein 4 buah pin biar nempel. Aku juga pernah mimpi, gak begitu inget sih, tapi yang jelas aku berdiri di depan mading kecil itu. Terus lama-kelamaan muka dari Jeno dan Longjin itu tiba-tiba berubah makin serem sampai aku kebangun karena serem. Jadi dia sampai pernah mimpi kalau dia berdiri mandangin si foto itu dan fotonya berubah jadi serem. Akhirnya dia kebangun. Semenjak itu aku nggak pajang lagi foto Jeno dan Longjin.
Oke, it's quite creepy. Oke, lanjut lagi. Ini dari Nabila Syahira. Kak, aku ada cerita horor tapi nggak tahu nih horor atau enggak. Oke, kita baca aja dulu ya. Jadi aku tuh bikin cerita Wattpad ya, tentang setan gitu. Waduh, ceritanya tentang setan. Case-nya tuh yang jadi setan tuh Mark. Ini gue agak serem tapi mau ngakak ya. Kenapa Mark sih guys? Dan toko ceweknya yang bisa lihat setan gitu. Awalnya aku nulis tuh Wattpad biasa aja, nggak ada yang aneh. Cuman pas aku lanjut buat chapter selanjutnya, malah ada yang aneh gitu. Sering banget mimpiin cowok yang serba hitam gitu stylenya. Aku nyebutnya cowok misterius aja, oke. Tapi aku mikirnya itu cuman mimpi doang, jadi nggak ambil pusing lah ya. Dan lagi-lagi aku mimpiin cowok misterius itu, maksudnya cowok yang hitam-hitam itu. Jadi aku dan lagi-lagi aku mimpiin cowok misterius itu sampai 4 kali dia bilang. Ada terus aku bilang sama orang tua aku kalau aku sering banget mimpiin cowok misterius itu. Tanggapan orang tua aku tuh kayak nggak apa-apa, itu cuma mimpi doang. Tapi aku nggak yakin gitu. Terus aku nanyain ke salah satu teman aku. Terus temennya aku itu bilang kalau itu jin yang suka sama kamu. Makanya sering banget datang ke mimpi kamu. Di situ aku takut banget dong, dan aku nanyain nanyain maksudnya gimana caranya supaya si cowok misterius itu nggak ada lagi ke mimpi aku. Kata temennya dia harus rajin-rajin ngaji. Jadi gimana ya? Itu menurut temennya itu mungkin adalah jin yang suka sama dia. Tapi kalau menurut aku memang kalau misalnya kita udah didatengin di mimpi udah berkali-kali gitu, itu pasti ada tanda sesuatu gitu. Dan memang caranya yang paling benar adalah ya harus berdoa, ngaji, sholat gitu. Jadi kita melindungi diri kita gitu. Semoga kamu Nabila baik-baik aja di sana, dan ya udah nggak mimpi-mimpi buruk lagi. Dan satu lagi sih, kalau menurut aku nanti kalau misalnya someday kita jadi orang tua, kalau anak kita cerita gitu, jangan kayak udah nggak apa-apa, nggak ada ini. Kita harus bener-bener menanggapi dengan serius gitu setiap apa yang diresahkan sama anak kita. Jadi kita tahu gimana how to handle it. Karena kalau enggak nanti cerita sama orang lain, kalau penanganannya bener alhamdulillah, tapi kalau penanganannya salah kan jadi kita sebagai orang tua kan juga harus bertanggung jawab gitu ya guys. Oke, lanjut lagi. Febrika Vidiana. Jadi dia punya pengalaman horor, maksudnya dia tuh waktu itu baru bangun rumah, terus kamarnya aku tuh bisa aku tempatin akhirnya. Dia pasang poster Chonle gitu. Dia pasang poster di sana, terus juga ada poster Suga gitu ya. Dia tempel deh tuh kan. Tapi pas tengah malam dia tuh belum tidur, terus dia liatin foto Suga itu. Nah, kan ada yang dilukis, dan lukisan itu dia kayak pegang bola basket gitu. Jadi fotonya Suga tuh kayak pegang bola basket gitu. Tapi pas dia lihat bola basketnya hilang. Oke. Karena dia takut, dia lari lah itu ke kamar adiknya. Ya kan? Abis itu dia lihat lagi posternya. Tiba-tiba dia sadar kalau penampakannya tuh kayak putih gitu warnanya, dan dia bilang ke adiknya dia. Abis itu dia lari, dan di sana tuh dia lari ke ruangan gitu yang ada lightstick sama poster-poster gitu, dan ternyata udah nggak ada lagi gitu. Jadi pas dia lari, pas dia balik lagi tuh udah nggak ada lagi si gambar itu, Oke. Ya kalau menurut kalian gimana kalau misalnya kalian lihat poster tadinya tuh ada foto si basket, pas dilihat tiba-tiba basketnya nggak ada. Agak wow juga sih itu ya guys. Gue nggak ngerti deh tuh gimana itu, ditutupin, diambil atau gimana. Oke. Nah ini dari Cho Hyuk ya. Dia bilang, gue juga pernah ngalamin, sumpah itu gue gemeteran banget. Dan ini caps lock semua. Jadi gue waktu itu nonton YouTube kumpulan video lucu NCT gitu. Lagi pengen ketawa dia, pengen senang-senang. Karena sorenya tugasnya numpuk banget. Jadi kayak ya emang cari mood buster aja gitu, pengen ketawa gitu kan. Otomatis gue cari NCT buat nyenengin hati gue.
Nah ini udah sekitar jam 1 kurang gitu. Kasur gue ini kasur tingkat, di bawahnya adiknya, jadi dia di atas, di bawahnya adiknya. Nah di dinding yang deket atas kepala gue ini ya, yang atas kepala dia baring ini, di atas kepalanya ini dia tempelin poster NCT Dream doang, karena emang gue masih takut buat nempelin poster banyak-banyak gitu. Terus kalau yang di dinding di hadapan gue, jadi kalau dinding yang di atasnya nih gitu, oh enggak, maksudnya dinding sebelahnya itu kaca-kaca yang pas-pasan sampai dada gitu, karena gue suka tiba-tiba ngaca. Ada juga nih orang suka tiba-tiba ngaca, jadi capek kalau harus turun naik buat ngaca doang gitu. Nah jadi gue lagi asik ketawa sendiri, guling-gulingan gitu, gak perhatiin sekitar kamar, dan adik gue udah tidur karena udah jam 1 ya. Terus pas dia balik miringin ke kiri, nggak sengaja ngeliat kaca. Jadi kan ini poster dia, terus di depannya itu ada kaca gitu loh guys. Jadi dia ngeliat banget nih pantulan si poster ini yang di atas kepalanya dia ini ke kacanya. Jadi pantulannya poster itu kelihatan banget. Astagfirullah, gue kaget banget gitu. Gue ngeliat di situ cuman ada Jeno sendiri dan poster gue berdarah. Demi merinding deh. Otomatis gue langsung duduk buat ngeliat langsung. Oh my god. Tapi apa yang gue lihat itu kayak biasa doang gitu, nggak mungkin gue ngayal gitu. Maksudnya dia masih kayak denial kalau misalnya nggak ini nggak bener gitu. Gue takut banget, dan alhasil posternya gue gulung. Emang udah bagus nggak gue tempelin kayaknya banyak-banyak gitu, satu doang. Tapi kenapa cuma tinggal Jeno doang itu di poster gitu loh, dan kenapa ada darahnya? Walaupun pas gue lihat langsung nggak ada kayak begitu, tapi gue kepikiran apa maksud dari itu. Oh my god, ini serem banget sih, ini serius, karena dia ngeliat gitu posternya gambarnya tinggal Jeno doang, padahal Dream harusnya 7 kan gitu. Oh my god. Terus tiba-tiba ada darahnya juga. Kayak emang bagus, nggak usah tempel-tempel begituan deh guys. Dan ini yang terakhir, ini dari TikTok ya, username-nya Aya The Name. Ini dia bilang jadi waktu SMA dia ngefans banget sama EXO. Jadi dia tuh sampai kayak nempelin banyak banget poster EXO di kamarnya. Tiba-tiba suatu hari pas dia mau tidur, malamnya tuh dia dengar ada yang bisik-bisik kayak gini. Oh my god. Dia bilang, aku mau masuk ke gambar yang mana ya? Yang lain udah pada masuk. Gokil sih. Jadi guys, ini tuh aku gak berusaha menakut-nakuti kalian gitu ya. Tapi memang kalau saran dari aku, jangan tempel poster gitu-gitu ya, apalagi kalau terlalu banyak gitu guys di kamar. Jujur aku tidak menempel poster satupun di kamar aku ya. Jadi kalau menurut aku lebih baik nggak usah. Kalau kalian gimana, kalian tim nempel poster atau enggak? Gitu aja guys. Aku lumayan kaget banget sama yang tadi cerita poster Jeno berdarah-darah itu. Kalau kalian gimana, kalian punya pengalaman horor juga, kalian bisa komen di bawah, nanti kita bikin part selanjutnya. Yang pasti makasih banyak udah nonton. Thank you for watching and bye bye.